Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Agar lebih semangat, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan, dalam Yesus kita bersaudara. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih untuk anak-anak kelas 3 dan Noel, Gaby, dan Viola. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan dulu, kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Yuk silakan disiapkan dulu dan dibuka Alkitabnya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan 11. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu, kami dapat sampai di sekolah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati sehingga firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terima
terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Bu Irma akan bacakan untuk kita semuanya. Ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman akan ulangi di ayat yang ke-10 dan 11 yang A. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tema kita pada pagi hari ini adalah semua dari Dia dan bagi Dia. Dianya sendiri Dia. Huruf D-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Berarti Dianya itu siapa ya? Tuhan Yesus. Ya. Berarti apa yang kita lakukan? Semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan namanya. Ya, berarti nama Tuhan. Bukan Dia kecil. Kalau Dia kecil berarti untuk sesama kita. Di ayat yang ke-10, kita harus melayani sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Karunia di sini itu adalah talenta yang kita punya. Contohnya pada pagi hari ini, ya, tidak hanya pagi hari ini saja, beberapa hari kemarin juga bergantian, ada anak kelas 4, 5, 6, kelas 3. Mereka menunjukkan karunia Tuhan, talenta yang dimiliki dengan melayani Tuhan, bermain musik, ya, memuji nama Tuhan, menjadi pelayan, ya, song leader. Itu semuanya untuk siapa? Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia berarti mereka ketika melayani pasti pemikirannya seperti ini. Wah, biar nanti aku dipuji sama teman-temanku. Nanti kalau aku mau melayani Tuhan, aku pasti dipuji banyak orang. Apalagi kalau ibadah pagi aku masuk YouTube. Nah, bukan seperti itu, tapi semuanya itu untuk Dia, untuk Tuhan. Di ayat yang ke-11 juga dikatakan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita berbicara, kita melayani Tuhan, itu bukan berarti kita itu ingin dipuji, ingin dibilang, wah keren kamu itu, pinter kamu. Nah, bukan kita untuk dipuji sesama kita, tapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika kita diberi karunia oleh Tuhan, kita diberi talenta oleh Tuhan, apapun itu talentanya,
baik itu bisa bermain musik, jago olahraga, pinter nyanyi, lomba, olimpiade dan lain sebagainya, menang. Ya, itu semua kita lakukan karena Tuhan telah memberi karunia yang lebih kepada kita. Maka kita harus mengasah, kita harus menggali terus, belajar terus, bukan berhenti di situ. Wes cukup dari sini. Aku bisa lagu ini, sudah cukup ini aja. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan memberikan lebih, dan lebih agar kita mau melayani, kita mau diproses oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melayani, ketika Tuhan memberikan karunia itu kepada kita, kita harus bertanggung jawab. Oh, aku jago main sepak bola, olahraga. Tuhan memberikan aku karunia, aku jago main bola. Tapi kalau tidak tanggung jawab, main bolanya asal-asalan, nendangnya asal-asalan, akhirnya kena kaca, pecah deh. Ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, karunia apapun, talenta apapun, semuanya untuk Dia, untuk Tuhan. Bukan semata untuk kita ingin dipuji oleh manusia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kamu tahu, sudahkah kamu melakukan talenta yang diberikan Tuhan itu untuk melayani, untuk memuliakan namanya? Jawabannya ada di diri kalian sendiri. Semuanya untuk Dia dan bagi Dia, bukan untuk manusia. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa setiap pelayanan, setiap karunia yang Engkau berikan, semua itu untuk kemuliaan nama-Mu, bukan semata karena kami ingin dipuji oleh sesama kami. Kami ingin terus belajar Tuhan, berproses di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami pada hari ini, proses pembelajaran, kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati, sehingga jalannya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.